Saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air, hari ini saya ingin mengatakan dalam konteks ini bahwa di negeri yang sangat-sangat kita cintai ini ada kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi. Saya ulangi, ada kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi. Mengapa demikian? Karena kehidupan sosial dan ekonomi bangsa Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Jauh dari harapan mayoritas bangsa Indonesia. Karena sebagian, kalau kita lihat secara internasional, 50% lebih dianggap miskin. Ada sebagian kecil masyarakat Indonesia bisa menjadi sangat kaya raya. Indonesia, sebagian besar masyarakat masih hidup dalam kemiskinan. Sangat kontras sekali. Artinya, terjadi ketidakadilan pembangunan ekonomi di Indonesia. Ini perlu saya ingatkan bahwa sumber segala hukum, saya ulangi, sumber segala hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketika proklamator mengatakan, proklamasi kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Satu, itu adalah sumber Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, sejak saat itu maka amanat penderitaan rakyat harus tidak ada lagi. Yang paling inti adalah puncak dari perjuangan yang 250 tahun lebih kita merdeka. Sehingga kedaulatan yang tertinggi di bangsa ini adalah rakyat. Tidak ada kolonial, tidak ada inlander, tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada tuan, tidak ada buruh. Semua sama. Inilah yang menyebabkan pemegang saham. Saya ulangi, menyebabkan pemegang saham. Yaitu 43 kerajaan kesultanan dan adat dan 1 Kesultanan Jogja menyatakan bergabung. Dengan inilah maka bangsa yang dimerdekakan menjadi negara karena sudah punya wilayah. Dengan Undang-Undang Dasar 45 dan pembukaannya ada pemerintahan. Jadi inilah yang dikatakan bahwa momen ini sangat luar biasa karena membicarakan tentang ekonomi yang saya katakan tadi. Ketidakadilan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia ini bisa tercermin di dalam angka statistik. Jumlah rakyat miskin Indonesia menurut data BPS pada Maret 21 mencapai 27,54 juta penduduk atau 10,14% dari jumlah populasi. Sangat luar biasa. Tapi ada yang lebih luar biasa lagi nanti. Dan jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 naik 1,1 juta jiwa dibanding dengan Maret tahun 2020 karena dampak pandemi COVID-19. Di satu sisi memang benar pandemi dapat menurunkan pendapatan masyarakat, ada yang PHK, kegiatan ekonomi terhenti akibat pembatasan sosial sehingga membuat angka kemiskinan meningkat. Tetapi di lain sisi, hal ini juga bisa menunjukkan bahwa kebijakan stimulus pandemi fiskal telah gagal menahan angka kemiskinan nasional. Mengapa demikian? Kegagalan kebijakan ini dapat dilihat dari jumlah penduduk kaya dan super kaya Indonesia justru meningkat pada selama pandemi ini. Menurut data dari Lembaga Keuangan Credit Suisse, jumlah penduduk Indonesia dengan kekayaan bersih 1 juta US dollar atau lebih mencapai 171.740 orang pada tahun 2020. Angka tersebut naik sekitar sedikit, cuma 62% dibanding tahun 2019 yang jumlahnya 106.215 orang. Selanjutnya, yang lebih menonjol lagi, jumlah orang super kaya Indonesia dengan kekayaan lebih dari 100 juta US dollar atau 1,4 triliun. Berarti itu ya kurang lebih sebulan 100 miliaran itu. Lebih. Mencapai 417 orang pada tahun 2020 atau naik 22,29% dari tahun 2019.
Ini sangat luar biasa. Tentu saja kondisi di atas sangat kontras dan ironis dan menunjukkan kebijakan stimulus pandemi fiskal gagal berpihak kepada masyarakat umum dan penduduk miskin. Tetapi lebih memanjakan orang kaya dan super kaya. Lalu pertanyaannya, apakah Indonesia lebih miskin dari negara-negara tetangga kita? Data kemiskinan di atas berdasarkan dari BPS. Garis kemiskinan menurut BPS sangat rendah. Bayangkan, pendapatan di bawah 472.525 orang per bulan atau Rp15.750 per hari. Ini bukan hanya untuk makan, ini untuk kebutuhan hidup sehari-hari, non-pangan, pakaian, tempat tinggal, sekolah, transportasi, kesehatan, dan lain-lainnya. Bayangkan 15.750 orang per hari menurut garis kemiskinan BPS. Sangat rendah dan sulit dapat memenuhi biaya hidup minimum. Kalau kita membandingkan tingkat kemiskinan antar negara, maka kita harus menggunakan data dari Bank Dunia. Untuk negara berpendapatan menengah seperti Indonesia, Bank Dunia menetapkan dua garis kemiskinan, yaitu 3,2 dolar Amerika dan 5,5 dolar Amerika per orang per hari. Dengan menggunakan kurs daya beli paritas kontan atau purchasing power parity tahun 2011. Menurut Bank Dunia, ada kriteria pendapatan di bawah 3,2 dolar Amerika per orang per hari. Yang saya sampaikan tadi, PPP 2011, jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2018 adalah mencapai 21,5%. Saya ulangi, 2018 21,5% dari populasi atau sekitar 57,56 juta orang. Dengan kriteria dan tahun yang sama, jumlah penduduk miskin Vietnam hanya 6,6%. Bayangin, kita 21,5, Vietnam 6,6% dari populasi atau sekitar 6,31 juta penduduk. Sedangkan jumlah penduduk miskin Thailand hanya 0,5%. Sedangkan kita 21,5% dari populasi atau sekitar 0,38 juta penduduk yang miskin. Sedangkan menurut kriteria kemiskinan internasional dengan pendapatan di bawah 5,5 dolar Amerika orang per hari, jumlah penduduk miskin Indonesia pada 2018 setengahnya lebih, 53,2% dari populasi atau sekitar 142,42 juta penduduk. Sedangkan Vietnam dan Thailand masing-masing 22,4% dan 8,4% dari populasi atau masing-masing 21,4 juta dan 5,83 juta penduduk. Dengan demikian, sangat ironis dan menyedihkan bahwa Indonesia yang merupakan negara besar di Asia Tenggara dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, tetapi tingkat kesejahteraan rakyatnya jauh di bawah beberapa negara tetangga seperti Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Bisa dikatakan bahwa kemiskinan rakyat Indonesia sesungguhnya bukanlah kemiskinan yang alamiah. Bukan karena takdir saya, tidak, bukan. Bukan kemiskinan yang alamiah. Sebab, kenapa demikian? Sebabnya adalah penguasaan ekonomi oleh sekelompok kecil masyarakat. Saya ulangi, bukan kemiskinan alamiah karena penguasaan ekonomi hanya dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat. Kekayaan sumber daya alam tidak digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Pasal 33. Tetapi pemberdayaan ekonomi dengan kekayaan sumber daya alam dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat dengan penguasaan luas lahan perkebunan dan pertambangan yang sangat besar. Sedangkan masyarakat di daerah sebagai pemilik sumber daya alam tersebut hanya menjadi buruh perkebunan dan pertambangan yang mayoritas hanya mendapat upah
harian berdasarkan upah minimum. Padahal jumlah lahan perkebunan kelapa sawit bertambah pesat, yaitu dari 3,9 juta hektar pada tahun 1999 menjadi 14,7 juta hektar pada tahun 2019, atau bertambah 10,8 juta hektar dalam waktu 20 tahun, di mana perusahaan swasta besar menguasai 55%. Jadi ya sekitar 6 juta yang dimiliki oleh pengusaha besar. Total ekspor kelapa sawit sejak 1999 mencapai 209 miliar dolar. Hasil komoditi sawit ini seharusnya memberi manfaat ekonomi sangat besar kepada rakyat di daerah. Tetapi ironisnya hanya dinikmati oleh sekelompok kecil pengusaha sawit besar, sehingga mengakibatkan kemiskinan di daerah dan ketimpangan sosial yang sangat tajam. Jumlah produk komoditas batu bara lebih spektakuler lagi. Produksi batu bara melonjak 10 kali lipat dalam 20 tahun, dari 62,1 juta ton pada tahun 1999 menjadi 616,2 juta ton pada 2019. Sedangkan total ekspor batu bara mencapai 245,3 miliar dolar Amerika Serikat dalam waktu 20 tahun, atau dari 2000 sampai 2019. Sekali lagi, seharusnya hasil sumber daya alam ini dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia, sehingga kehidupan rakyat menjadi lebih sejahtera. Tetapi sekali lagi, ironisnya manfaat ekonomi dari kekayaan sumber daya alam ini lebih banyak dinikmati oleh segelintir pengusaha tambang. Di lain pihak, meski produksi sumber daya alam dari sawit dan batu bara meningkat tajam, justru rasio penerimaan negara dari pajak terhadap PDB terus turun sampai di bawah 10% pada tahun 2019 dan hanya 8,3% pada tahun 2020. Rasio pajak terhadap PDB ini merupakan salah satu yang terendah di ASEAN. Konsekuensinya ini yang kita nikmati sekarang. Konsekuensinya utang negara semakin besar dan rasio beban bunga utang terhadap PDB sudah mencapai 1,7% pada 2019 dan 2% pada tahun 2020. Kondisi keuangan negara seperti ini terus memburuk dan semakin mengkhawatirkan. Pada akhirnya rakyatlah yang harus menanggung beban keuangan negara, antara lain melalui pungutan pajak. Seperti sama-sama kita ketahui, kita dengar, DPR belum lama ini menyetujui kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN dari 10% menjadi 11% yang akan berlaku efektif tahun depan 1 April 2022, dan kemudian akan naik lagi menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025. Bagaimanapun juga kenaikan PPN akan menambah beban ekonomi rakyat. Selain itu, pemerintah juga memperluas barang kena pajak. Ini yang benar-benar menyangkut masyarakat kecil, yaitu sembako, jasa pendidikan tertentu, jasa kesehatan tertentu, serta pajak karbon. Semua ini akan menambah beban biaya hidup masyarakat serta mengurangi daya beli rakyat dan dikhawatirkan menambah angka kemiskinan. Selain itu, undang-undang perpajakan yang baru tersebut yang dinamakan Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan kembali memberi pengampunan pajak yang kini dinamakan Program Pengungkapan atau Harta Bersih secara Sukarela. Nah, kondisi ini jelas menyebabkan ketimpangan ekonomi yang luar biasa.
di mana masih cukup besar jumlah orang miskin di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa program pengampunan pajak tersebut untuk memfasilitasi kelompok masyarakat mampu atau kaya tadi dengan hanya membayar tarif pajak sebesar 6%, hampir setengahnya di PPN, atau 8% dari harta bersih yang akan dilaporkan. Yang mana selama ini harta tersebut, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak pernah dilaporkan kepada negara untuk dikenakan pajak, tetapi diampunkan dengan pajak yang lebih kecil. Undang-undang dalam bidang perpajakan yang terbaru ini tentu akan menimbulkan rasa ketidakadilan ekonomi melalui perpajakan. Kenaikan tarif PPN di satu sisi memberatkan masyarakat golongan bawah, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit akibat pandemi, sedangkan di lain sisi masyarakat golongan atas diberi berbagai fasilitas keringanan pajak. Memang pemerintah baik hati. Mengapa ketidakadilan ekonomi bisa terjadi dan dibiarkan berlarut-larut? Ini pertanyaan besar. Karena biaya politik semakin tinggi di era digital politik. Apalagi kondisi sekarang ini. Mempererat hubungan timbal balik yang sangat mesra antara kekuasaan politik dan kekuasaan uang. Saya ulangi, mempererat hubungan timbal balik yang sangat mesra antara kekuasaan politik dan kekuasaan uang. Yaitu politik perlu uang dan uang membeli kekuasaan. Kekuasaan mengakumulasikan uang dan dengan uang mempertahankan kekuasaan. Lalu siapa yang mikirin rakyat udah begini? Yang dipikirin bagaimana kekuasaan dan uang saja. Sumbernya adalah di politik. Sedangkan ekonomi itu hanya sebagai akibat saja. Dengan kata lain, produk-produk regulasi yang dikendalikan oleh para elit politik hanya menciptakan segelintir orang kaya yang ingin terus-menerus mengakumulasikan kekayaannya. Akibatnya, penumpukan kekayaan ada di elit, baik itu elit politik maupun elit pengusaha. Bisa dicek nanti dari kepemilikan uang di bank, nanti mungkin diskusi, berapa persen yang dimiliki oleh para elit, belum lagi kekayaan para elit yang disimpan di luar negeri. Seharusnya pemerintah dan DPR yang menguasai kunci untuk akses politik dapat lebih menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat golongan bawah dan menengah dalam membuat kebijakan dan undang-undang. Ini yang harusnya diharapkan untuk golongan bawah dan menengah. Di mana undang-undang dalam bidang ekonomi termasuk regulasi perpajakan, pertanian, kehutanan, dan sumber daya alam berpihak kepada golongan miskin dan menengah. Karena apa yang bisa saya sampaikan tadi, negeri ini diproklamasikan bukan untuk memanjakan segelintir orang kaya. Kalau begitu sama aja kita merdeka tapi masih ada VOC. Ini permasalahannya. Tetapi untuk seluruh bangsa Indonesia, agar dapat merubah kehidupannya lebih baik, dan setelah lama kita dijajah oleh penjajah, harapannya kan gitu, kita merdeka, benar-benar merdeka. Saudara-saudara sekalian, sebelum mengakhiri, saya ingin mengingatkan lagi bahwa melawan ketidakadilan ekonomi merupakan amanat reformasi 1998 yang menyuarakan anti KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Ketidakadilan ekonomi bukan saja akan menciptakan kemiskinan struktural, tetapi juga kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat, dan ini bisa mengakibatkan ancaman disintegrasi di daerah-daerah. Karena biasanya kalau udah miskin, krisis sosial, krisis ekonomi, krisis sosial, bisa terjadi kerusuhan sosial. Tahap-tahapannya seperti itu. Saya juga ingin mengingatkan lagi, jangan meremehkan bahaya dari utang-utang negara saat ini. Saya ulangi, jangan meremehkan bahaya dari utang-utang negara saat ini. Beban cicilan utang negara yang membengkak dapat membuat rakyat lebih miskin. Karena seharusnya cicilan utang dapat digunakan untuk mensubsidi kehidupan rakyat.
seperti air, listrik, pangan, pendidikan, kesehatan, jalan tol, dan lain-lain. Sedangkan penggunaan uang tersebut tidak banyak membantu meringankan kehidupan rakyat sehari-hari. Utang negara yang dilandasi nafsu rakus dan serakah, yaitu utang yang hanya menciptakan segelintir orang kaya yang sampaikan tadi, tetapi secara konstitusional menjadi beban seluruh rakyat Indonesia, bahkan sampai beberapa generasi mendatang. Jadi generasi muda yang akan datang ini selamat menikmati membayar hutang, plus anak cucu mereka. Kalau saya sih ya umur saya kan sebentar lagi aja kan gitu. Sampai generasi-generasi mendatang. Ini yang saya sebut sebagai ranjau hutang. Maaf, dalam ekonomi saya gunakan bahasa militer. Ranjau hutang. Karena ibarat ranjau, hari ini tidak terlihat, tetapi besok-besok dapat meledak kapan saja dan memakan banyak korban. Sementara yang menikmati utang itu entah sudah pergi kemana mereka. Tentunya pergi sambil menikmati. Sebagai penutup, saya berharap semoga diskusi ini dapat mengupas lebih dalam kondisi ekonomi dan keuangan negara hari ini dari berbagai sektor, sehingga mencerahkan kita semuanya tentang apa sebenarnya yang sedang terjadi di negeri kita ini. Sehingga mengingatkan kita apa yang akan terjadi jika kondisi ini dibiarkan terus, karena kita tidak melakukan sesuatu apapun. Ingat, abai adalah awal dari kehancuran. Saya ulangi, abai adalah awal dari kehancuran. Sekali lagi, saya terima kasih atas forum ini yang memberikan kesempatan saya untuk berbicara di sini, dan tentunya saya sangat berharap dari pakar-pakar ekonomi yang akan mengupas lebih dalam lagi sehingga masyarakat benar-benar paham, mengerti tentang kondisi yang sedang dialami di negeri tercinta ini.